Oke, berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian dari kode HTML yang untuk membuat website di samping ini. Nih, seperti ini tampilannya, guys. Ya, begitulah. Sekarang di sini kode yang ada di sini yang kalian lihat doctype HTML itu menunjukkan atau mendeklarasikan bahwa tipe dokumen ini adalah dokumen yang menggunakan HTML, bahasa HTML. Di bawah ini ada HTML lang yang sama dengan n, yaitu mendeklarasikan bahwa dokumen ini atau website ini menggunakan bahasa Inggris. Dan head sendiri seperti yang kita tahu ya, head itu menggambarkan bagian yang mengandung informasi meta tentang dokumen. Lalu ada meta charset. Meta charset sama dengan UTF negatif atau tanda kurang ini sama dengan kurang 8, yaitu menentukan karakter encoding yang digunakan, yaitu karakternya adalah UTF negatif atau tanda kurang 8. Lalu di bawahnya ini ada metaname, viewers port, sampai dengan konten dan initial scale. Ini adalah untuk mengatur tampilan agar sesuai dengan lebar perangkat dan untuk mendukung responsivitas ya. Ini guys maksudnya. Dan di bawah ini ada style ya. Di sini style di sini menyertakan CSS untuk styling halaman, yaitu bagian body dan struktur halaman lainnya. Kalian bisa copy atau lihat di sini ya guys. Ada section, footer, navigation, CRUD form untuk input, CRUD form button, dan CRUD form ini itu style CSS untuk style kalau button untuk ini ya guys, untuk style website di samping ini. Oke, kita akan lanjut ke bawah ya. Di bagian body ini, bagian header dan H1 ini. H1 itu mendeklarasikan makanan dan minuman tradisional, yaitu judulnya ya guys, yang ini. Kalian bisa lihat di sini. Yaitu ini adalah headernya itu yang warna pink ini ya guys. Terus di bagian sini body ini apa sih sebenarnya? Body ini mendeklarasikan bagian utama dari dokumen yang berisi konten yang akan ditampilkan nanti. Terus header ini juga adalah elemen yang biasanya mengandung judul atau navigasi utama. Lalu ada H1 juga yang tadi aku bilang makanan dan minuman tradisional Indonesia yang ditampilkan di sini, yaitu adalah heading utama dari halaman HTML. Oke, terus masuk ke bawah ini, yaitu ada nav atau navigation. Itu elemen yang mengandung link untuk navigasi internal halaman. Nanti aku akan contohin di belakang video ya. Jadi di sini kamu bisa gunakan href di sini, dan di sini itu adalah link yang akan mengarah ke bagian tertentu pada halaman yang mau kamu tuju gitu. Entah itu makanan atau apapun itulah. Oke, sekarang kita masuk ke yang kode section ID yang sama dengan home. Ini apa sih? Ini tuh bagian yang terpisah untuk konten yang berbeda ya. Di sini untuk home sectionnya. Dan juga di sini ada kode H2 yang menyatakan bahwa heading untuk subbagian. Subbagiannya di sini yaitu kita kasih selamat datang di makanan dan minuman tradisional Indonesia, yaitu bagian ini. Kalian bisa lihat bagian sebelah sini. Dan P-nya itu adalah paragraf teksnya yang mungkin menjelaskan sedikit tentang apa yang mau kamu promosiin gitu.
Lalu di bawahnya itu ada section ID lagi ya, sama section ID juga, yang dimana bagian terpisah untuk konten yang berbeda. Section ID-nya sini yaitu ada makanan sini. Lalu H2-nya yaitu tadi H2 sama dengan heading subbagiannya yaitu makanan ya. Lalu selanjutnya ada div class. Di sini div class-nya adalah crowd form, bagian untuk konten makanan. Lalu di bawahnya ada div class yang ini. Div class sama dengan crowd form. Crowd form itu untuk menambahkan makanan. Lalu di bawahnya ada input type sama dengan text, ID sama dengan food name, dan input text untuk makanan. Input text itu untuk makanan, nama makanannya. Di bawahnya juga ada di input type sama dengan text, ID, food description, yaitu untuk deskripsi makanan. Dan yang bawah ini food image atau URL placeholdernya, URL gambar, itu untuk URL gambar makanannya. Lalu ada button non click yaitu add food, yaitu untuk menambah makanannya. Jadi di section ID ini ada kontak, yaitu di sini kita di H2 ini kita bisa isi kontak, yaitu kita bisa lihat ya di samping ini untuk mungkin untuk orang-orang yang mau pesan gitu, atau kamu buat website yang menampilkan kontak, kamu bisa ikutin kayak di video ini. Terus di bawahnya P untuk mendeskripsikan paragraf ini, kamu bisa isi apa aja untuk informasi kontak. Terus bisa ada email dan telepon juga. Lalu di bawahnya itu nanti ada yang namanya let's food dan let's drink. Ini mendeklarasikan array untuk menyimpan data makanan dan minuman. Jadi setelah kamu tulisin di sini nama minuman, deskripsi minuman, dan linknya, maka nanti akan tersimpan di sini. Contohnya nanti ada di belakang video ya. Lalu function add food yang ada di sini guys. Ini adalah fungsinya untuk menambahkan makanan baru ke dalam array foodnya atau ke dalam array makanan. Lalu ada function delete juga. Mana tadi ya? Function coach. Ya, di sini ada function delete juga. Delete food, yaitu untuk menambahkan makanan baru. Untuk menghapus makanan dari array food berdasarkan ID kalian, ID foodnya maksudnya. Lalu ada function add drink. Di sini yang dulu itu apa sih? Function render food itu untuk menampilkan makanan, yaitu yang ini ya, menampilkan makanan yang akan kalian cari di sini gitu. Lalu selanjutnya ada function add drink, sama aja kayak add food. Jadi nanti di sini sesuai deskripsi kamu dan nama minumannya, maka nanti dia akan menampilkan makanan dan minuman yang kamu cari. Sama juga di sini juga ada function delete drink dan function render drink, sama dengan makanan, sama juga dengan penjelasan makanan di atas ya. Kan bisa lihat kodenya. Dan well done. Terus di bawah ini untuk stylenya kalian bisa lihat di paling atas tadi, di bagian ID.
section ID yaitu yang ada makanan itu sama dengan makanan, bagian untuk konten makanan, lalu di bawahnya ada div class yang ini. Div class sama dengan crowd form. Crowd form itu untuk menambahkan makanan. Lalu di bawahnya ada input type sama dengan text, ID sama dengan food name, dan input text untuk makanan. Input text itu untuk makanan, nama makanannya. Di bawahnya juga ada di input type sama dengan text, ID, food description yaitu untuk deskripsi makanan. Dan yang bawah ini food image atau URL placeholdernya, URL gambar itu untuk URL gambar makanannya. Lalu ada button on click yaitu add food, yaitu untuk menambah makanannya atau makanan apa aja yang kamu cari. Lalu selesai. Oke guys, sekarang coba kita contoh ya dari website ini. Contohnya kalian mau makan apa nih? Apa ya? Nasi goreng deh. Nasi goreng. Deskripsi makanannya nasi goreng itu seperti apa sih? Nasi yang warnanya hitam ya guys. Warna nasi yang digoreng dengan campuran sosis. Nah, di sini kalian bisa searching dulu, cari mungkin nasi goreng yang kalian mau itu seperti apa. Atau maksudnya yang kalian jual deh. Nah, kalian bisa ini, lalu kalian salin alamat linknya, lalu kembali lagi ke ini, lalu salin di sini, lalu kalau semuanya kita berhasil, berarti ini akan tampil di sini. Tapi sepertinya kita salah ya, karena yang kita salin sebentar, coba sekali lagi deh. Kita ganti nasi goreng kali ya. Salin sabar ya guys, salin alamat gambar. Oke. Cek, kita salin alamat gambar. Terusnya nasi goreng manis.
Ya, ini kita hapus aja ya. Ya, begini guys. Lalu sama juga dengan minuman, mungkin kamu mau simpan jus jeruk. Lalu minumnya jeruk di maaf guys, jeruk di blender. Oke. Lucu ya. Sama kayak tadi ya guys. Mari kita lihat. Yeay, kita berhasil. Beginilah guys. Jadi, jika kalian mau pesen, kalian bisa tampilin kontak di sini. Maka orang yang melihat website kamu bisa menambahkan sebanyak mungkin di sini ya guys. Aduh, salah tekan guys. Oke. Jadi ini ya. Jadi beginilah. Kalau kita tekan home, maka dia akan nampilin ini ya, home. Dan ini kalau kamu mau langsung ke makanan, dan kalau kamu klik di sini maka akan tampil langsung ke minuman, halaman di minuman. Dan ini seperti kontak. Oke. Kalian bisa coba. Oke. Begitulah videonya. Terima kasih sudah menonton teman-teman.